Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fetika dari kelas 12 IPA 2. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran biologi mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan, di mana judulnya pertambahan bobot tubuh rusa timur setelah pemberian konsentrat dan kulit ari kedelai pada hijauan. Tujuan penelitian ini adalah melihat potensi antara pakan konsentrat dan kulit ari kedelai pada hijauan terhadap pertambahan bobot tubuh rusa timur di Taman Marga Satwa Mangkang, Semarang. Rusa merupakan satwa liar yang suka hidup berkelompok, mudah beradaptasi dalam segala lingkungan, dan cepat berkembang biak serta efisien dalam penggunaan pakan. Pakan utama rusa adalah daun-daunan dan rumput-rumputan, sehingga hewan ini dapat mengkonsumsi hampir semua jenis dedaunan dan rumput. Rusa tahan terhadap kekurangan air sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi agroekosistem yang beragam. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan rusa dengan teknik penangkaran rusa adalah pakan. Pakan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, diperlukan oleh rusa, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan beberapa perlakuan penambahan pakan dalam upaya perbaikan manajemen bobot tubuh dan peningkatan konsumsi pakan. Penambahan konsentrat dalam ransum ternak merupakan suatu usaha untuk mencukupi kebutuhan zat-zat makanan, sehingga akan diperoleh produksi yang tinggi. Penggunaan konsentrat juga dapat meningkatkan daya cerna bahan kering ransum, pertambahan bobot badan, serta efisien dalam penggunaan ransum. Pakan tambahan juga diberikan pada ruminansia. Penggunaan pakan tambahan yang dapat digunakan adalah kulit ari kedelai. Kulit ari kedelai merupakan limbah industri pembuatan tempe yang didapat setelah melalui proses perebusan dan perendaman kacang kedelai. Selanjutnya, kulit ari kedelai akan terpisah dan biasanya akan dibuang begitu saja sebagai limbah. Kulit ari ini masih potensial untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak, mengingat kandungan protein dan energinya yang cukup tinggi. Pada slide kedua ini, kita masuk pada metodologi. Penelitian ini mengenai pertambahan bobot tubuh rusa timur setelah pemberian pakan konsentrat dan kulit ari kedelai pada pakan hijauan dilakukan di Taman Marga Satwa Mangkang, Semarang pada bulan Oktober 2012 sampai Desember 2012. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rusa timur, pakan hijauan, pakan konsentrat, kulit ari kedelai, dan air. Nah teman-teman, hewan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah Cervus tivorensis betina dengan jumlah 4 ekor. Penangkapan, penimbangan bobot tubuh awal, dan aklimasi pada kandang kolektif rusa timur dilakukan selama 30 hari. Kemudian rusa timur dipindahkan ke kandang perlakuan dengan masing-masing kandang diisi 2 ekor rusa timur betina dan diaklimasi pada pakan dan kandang selama 2 minggu. Rusa timur betina sebanyak 4 ekor dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan, yaitu perlakuan 1, kelompok rusa timur yang diberikan 48 kg pakan hijauan dan 8 kg pakan konsentrat selama 45 hari. Perlakuan 2, kelompok rusa timur yang diberi 48 kg pakan hijauan adalah 4,5 kg kulit ari kedelai selama 45 hari. Penimbangan bobot rusa timur selama penelitian dilakukan pada awal penelitian dan pada akhir penelitian dengan menggunakan timbangan digital. Pertambahan bobot dihitung dengan cara pengurangan bobot rusa timur pada akhir penelitian dengan bobot awal rusa timur pada awal penelitian. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah pakan yang dikonsumsi dan pertambahan bobot rusa timur yang dihitung dengan mengurangi bobot tubuh akhir dengan bobot tubuh awal rusa. Kemudian, baik teman-teman,
Wawancara dilakukan pada petugas dan dokter hewan yang ada di Taman Marga Satwa Mangkang, Semarang mengenai konsumsi pakan. Baik teman-teman, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T dengan membandingkan dua perlakuan yang terdiri atas 4 ekor rusa Timor. Nah, uji perbandingan yang digunakan untuk membandingkan kedua variabel tersebut sama atau berbeda. Manfaat uji ini adalah untuk menguji kemampuan generalisasi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua rata-rata sampel. Data yang diperoleh selama penelitian yaitu jumlah konsumsi pakan dan pertambahan bobot rusa Timur akan dianalisis menggunakan uji T pada taraf signifikasi 95%. Baik teman-teman, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana hasil setelah melakukan penelitian pertambahan bobot tubuh rusa Timur setelah pemberian konsentrat dan kulit ari kedelai pada hijauan. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian konsentrat pada hijauan memiliki potensi untuk digunakan dalam manajemen pakan pemeliharaan rusa Timor. Jadi teman-teman, hasil penelitian tentang penambahan pakan konsentrat dan kulit ari kedelai pada hijauan terhadap pertambahan bobot tubuh rusa Timor menunjukkan perbedaan yang nyata antara pertumbuhan bobot tubuh perlakuan 1 dan perlakuan 2. Rata-rata pertambahan bobot tubuh pada perlakuan 1 adalah 6,75 kg dan rata-rata 38. Pertambahan bobot tubuh pada perlakuan 2 adalah 5,75 kg. Perbedaan pertambahan bobot tubuh perlakuan 1 dan perlakuan 2 diduga disebabkan oleh kandungan protein pada pakan konsentrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kulit ari kedelai sehingga membantu melengkapi nutrisi pakan hijauan. Nilai gizi yang terkandung dalam hijauan seperti protein dan energi relatif rendah sehingga perlu ditambahkan pakan konsentrat. Perlakuan 2 mengalami pertambahan bobot tubuh yang lebih rendah dibandingkan perlakuan 1. Hal ini dikarenakan kandungan protein kulit ari kedelai tidak setinggi pakan konsentrat. Penambahan bobot tubuh pada perlakuan 1 selain karena kandungan protein yang lebih tinggi pada pakan konsentrat, strukturnya juga lebih halus atau bentuk serbuk dibandingkan dengan kulit ari kedelai yang kasar dan lembek. Struktur yang lebih halus pada pakan konsentrat akan dicerna dengan pertambahan bobot tubuh rusa Timor sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan. Konsumsi pakan perlakuan 1 lebih bagus dibandingkan dengan perlakuan 2. Dimungkinkan karena struktur pada konsentrat yang lebih halus dan beraroma lebih harum dibandingkan dengan kulit ari kedelai yang strukturnya lebih kasar dan kurang beraroma. Aroma yang harum pada pakan konsentrat akan merangsang nafsu makan rusa sehingga rusa akan mengkonsumsi pakannya lebih banyak. Baik teman-teman, pada slide ini kita masuk pada kesimpulan. Pakan dengan konsentrat pada pakan hijauan berpotensi digunakan dalam manajemen pemeliharaan rusa Timur dibandingkan dengan penambahan kulit ari kedelai pada pakan hijauan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.